Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? How's your holiday? Everything gonna be okay? Well, I hope all of you are okay. And now we are going to start again to study about English with me, Miss Hayati. And for almost 2 weeks, we don't have a meeting before. And please now prepare your pen and your notebook and maybe some food and drinks to accompany you in our study. Please listen my explanations about our material today. We are going to study about descriptive text. Okay, descriptive text. There are 4 points. Ada 4 bahasan yang kita akan bahas ya. Yang pertama, the first definition, pengertiannya. And then the second one, social function or purpose, itu tujuannya, tujuan dari teks. And then the third, generic structure, struktur bahasanya seperti apa nanti kita akan pelajari. And then the fourth, language feature, tata bahasanya. Jadi, kita hari ini akan mempelajari 4 bahasan. Yang pertama, pengertiannya apa. Terus yang kedua, tujuannya apa. Yang ketiga, tata bahasanya dan struktur bahasanya seperti apa. Oke, langsung aja kita ke definisi. Oke, definition. Definisi itu pengertian ya. Jadi, kita akan belajar tentang pengertian descriptive text itu sendiri. Descriptive text is a text that describes and explains particular person, place, or thing. Maksudnya apa, Miss? Oke, maksudnya itu descriptive text itu suatu teks yang mendeskripsikan dan menjelaskan. Menjelaskan apa aja nih? Yang pertama, bisa orang. Yang kedua, bisa hewan atau binatang. The third, bisa benda. Then the fourth, maybe we can describe about nature ya atau alam ya. Jadi itu pengertiannya. Descriptive text itu teks yang mendeskripsikan dan menjelaskan bisa orang, binatang, benda ataupun alam. Oke, setelah pengertian kita ke social function or purpose. Apa sih itu social function or purpose? Mungkin dari kalian udah ada yang tahu ya. Nah, social function or purpose itu tujuannya. Adanya tujuan teks deskriptif ini tuh apa? Oke. Tujuan teks deskriptif itu to describe a particular person, place, or thing. Jadi tujuannya ya untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, atau suatu benda. Itu tujuannya ya. Tujuan, kita lanjut ke generic structure. Generic structure itu tata bahasanya ya. Jadi setiap teks itu ada generic structure-nya tersendiri. Nah, untuk generic structure dari teks deskriptif, yang pertama tentu ada title-nya ya. Title-nya itu apa, Miss? Title itu judulnya. Terus, yang kedua, and then the second one is identification. What is identification? Identification, we can identify the thing to be described. Jadi di identification ini, itu pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik yang akan kita deskripsikan. And then the last, yang terakhir itu description atau deskripsi. We can describe parts, qualities, and characteristic. Kalau di identification itu ke gambaran umum, kalau yang di description ini berisi tentang ciri-ciri khusus. Jadi kita bisa menceritakan ciri-ciri khususnya yang dimiliki benda, tempat, atau orang-orang yang dideskripsikan. Misalnya kita bisa menceritakan sifat-sifatnya, tampilan fisiknya, bagian-bagiannya, dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat teksnya dulu. Oke, kita lihat bentuk teksnya dulu ya. Oke, nah di sini ada teks tentang my new backpack ya. Oke, my new backpack.
I have a new backpack. Its color is soft green. I always take it when I go to school. It is made of strong fabric. There are some parts in my backpack. The first part is the pocket. I put my money and my library card in the pocket. The second part is the main part. I put my books and pencil case in this part. The third part is a small pocket at the left side of the backpack. I keep a bottle of water in this pocket. Oke, nah ini adalah salah satu teks deskriptif teks ya, menceritakan tentang new backpack. Nah, kita lihat teksnya terlebih dahulu, kemudian kita analisis bersama ya. Oke. Nah, kira-kira ini sebagai apa ini? My new backpack. Do you know the position of my new backpack, guys? Okay, yeah, you are right. The position is my new backpack is the title. Jadi my new backpack itu sebagai judulnya ya. Kemudian, okay, the first paragraph. I have a new backpack. Its color is soft green. I always blah blah blah. Kira-kira di generic structure ini di bagian apa ya? Kalau gambaran kan ada dua tuh. Yang pertama gambaran umum, yang pertama gambaran umum, yang kedua gambaran khusus. Nah, kalau ini masuknya ke identification karena menjelaskan secara umum tentang new backpack. Warnanya, terus dia selalu membawa itu ketika dia pergi ke sekolah gitu ya. And then the second paragraph, the position is description, menjelaskan gambaran khusus ya, secara khusus, lebih detail tentang new backpack-nya. Teksnya ya. Yang pertama, focus on specific participant. Maksudnya, jadi di descriptive text itu fokus pada satu ya. Misal contohnya kamu deskripsikan tentang saudara kamu. Jadi yang kamu deskripsikan ya satu, saudara laki-lakimu, your brother. Terus your bag. Berarti teksnya itu tadi tentang your bag, tentang ciri-cirinya, secara umumnya apa, secara khususnya lebih detailnya ciri-ciri tentang bag kamu apa, your cat and etc. And then the second one is use adjective ya. Jadi di descriptive text kita menggunakan adjective. Di pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari tentang adjektif atau kata sifat. Contohnya small pocket, strong fabrics, beautiful girl, diligent boy, and etc. ya. And then use of simple present tense. Kita juga udah mempelajari tentang simple present tense ya. Contohnya I have a new backpack. The first part is the pocket. Jadi untuk language future-nya itu tata bahasanya kita hanya fokus pada satu benda atau satu orang atau satu binatang yang akan kita jelaskan. Terus yang kedua tidak lupa menggunakan kata sifat, and then yang ketiga menggunakan simple present tense ya. Ternyata udah selesai ya. And then kita udah selesai. Nah, nanti akan ada tugas buat kalian ya. Jadi nanti dicatat poin-poin pentingnya dan dikerjakan. Nanti tugasnya silahkan please submit ya. Please submit di Japri aja ya. Oke, thank you for your nice attention. Have a nice day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.